Selamat sore menjelang Waalaikumsalam. selamat sore menjelang malamnya. Yang lainnya videonya bisa diaktifkan biar kita kenal dulu. Saya belum tahu soal. Oke, masih ada yang belum. Ya, biar kelihatan ganteng sama cantiknya. Iya. Yang lain, coba saya mau lihat dulu, biar kita bisa saling kenal. Oh, ada yang masih angkutan umum. Ada yang masih di jalan ya. Oke. Gitu. Muhammad Misbah ini udah standby di tempat atau masih di jalan? Oke ya. Jadi ini pertemuan pertama kita karena masih masa pandemi, akhirnya via daring online lewat Zoom. Semoga lancar. Jadi amankan koneksi, yang pakai wifi orang harap dihubungi. Ya. Ini pada yang lain pada di rumah atau ada yang masih di tempat kerja? Tempat kerja, Pak. Ada yang masih tempat kerja ya? Di rumah, Pak. Masih, Pak. Ini jam udah pulang, cuma internet di kantor, Pak. Leoni ya, Leoni. Coba Leoni Firdaus, suaranya bisa ada? Halo Pak, ya. Kenapa Pak? Ya. Coba ulangi. Leoni, ada? Ada Pak, ada. Ya, ada Pak. Oh, oke, silakan. Ada Pak. Suara saya nggak masuk tadi ini. Mas itu ngomong sama siapa ya? Orang di depan laptop. Kurang jelas, Pak, tadi. Saya ganti. Suaranya agak terpendat-pendat, tersendat-sendat. Tes suara saya jelas nggak? Jelas Pak, jelas Pak. Masuk. Jelas Pak, jelas. Siap. Sudah, kita mulai aja ya. Ya Pak. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Jadi ini pertemuan pertama kita di mata kuliah logika dan teknik pemrograman ya. Sebelumnya ini semua kelas karyawan sudah pada kerja atau gimana statusnya, saya mau tahu dulu.
Udah berhenti, Pak. Oh, udah berhenti. Belum, Pak. Belum. Yang sudah bekerja ada berapa orang ya yang sudah bekerja? Yang sudah bekerja bisa angkat tangan nih, biar tahu. Satu, Tasya. Oke, Topan Firdaus, Leoni Firdaus, sama udah. Ogian Rahmat juga. Belum Pak, lagi berhenti dulu. Oh, lagi berhenti dulu. Gimana ceritanya tuh? Lagi berhenti dulu. Tahun depan berangkat lagi Pak. Oh, emang kerja di mana? Bisa gitu? Baru sekarang Pak ada panggilan lagi. Apa ngelaut? Bukan kantor Pak. Oh, dikira laut. Jadi yang lainnya belum. Kayaknya lagi sedap dulu. Ya, kita doakan deh semoga yang lain juga cepat muncul ya. Meskipun agak sulit untuk sekarang ya masuk. Jadi dari keseluruhan yang hadir ini ada kurang berapa nih? 6 orang ya. Kalau saya lihat sih partisipannya di sini ada 16 termasuk saya dengan Pak Agung, berarti ada 14 orang yang hadir sekarang. Oke. Jadi ini kita totalnya 3 SKS ya untuk logika dan sertifikat pemrograman, dibagi jadi 2 hari, hari Rabu 2 SKS dan hari Kamis 1 SKS ya, gitu betul. Betul, Pak. Nah, untuk masalah teknisnya mungkin nggak akan serapih dari pembagian jadwal, jadi maksudnya kalau misalkan kita fokus di praktek itu hanya 1 SKS, ya minggunya kayaknya nggak akan kekejar juga, jadi kita langsung aja. Jadi bisa jadi hari Rabu ini kita praktek, ataupun nanti teorinya di hari Kamis, gitu ya. Gimana teknisnya aja. Iya, Oke ya. iya. Lagi mau main? Oke, Pak. Ya Pak. Tapi kalau boleh saya tahu nih ya, saya mau nanya dulu, ini semuanya pada punya ada laptop atau online-nya via handphone atau udah pakai laptop semua? Masih pakai handphone, Pak. Oh, masih pakai handphone, oke. Berarti nanti kalau misalkan kita mau praktek bisa switch ke laptop. Nanti tapi Bisa, Pak, nanti usahakan. nah aja kita mah pertemuan pertama jangan langsung kita push kenceng deh, slow aja. Jadi udah mau kenalan dulu. Pelan-pelan dulu aja, Pak. Iya, pelan-pelan. Ini juga pertemuan pertama saya dengan teman-teman semua di sini. Dan saya juga baru tatap muka baru melakukan pembelajaran via daring ini. Biasanya tatap muka, ini via daring agak keki juga sih. Gitu. Dan yang belum sampai rumah hati-hati di jalannya, jangan sampai kecolongan, ngeri zaman sekarang tuh. Coba saya mau tanya dulu ya, mau saya cek dulu yang hadir sekarang, sekalian saya cocokin absennya, takutnya ada yang terupdate gitu. Di absensi saya kan ini ada 20 orang nih. Yang pertama Ahmad Nur Yasin. Ahmad Nur Yasin hadir nggak orangnya? Hadir, Pak. Ada ya, Ahmad Nur Yasin hadir, oke. Kemudian kalau Raka Fadila hadir? Raka Fadila nggak hadir ya? Abdullah Hazaifi? Abdullah Hazaifi, perasaan tadi ada. Kemana orangnya? Lagi bikin kopi kayaknya. Terus Rifki Aldi, ada Rifki Aldi? Hadir, Pak, hadir.
Hadir. Iya, Itu masih di jalan ya? lagi di luar rumah, Pak. Oh, lagi di luar rumah. Waduh. Iya, Beli kopi atau beli gula? lagi di pinggir jalan, Pak. Oh gitu. Lagi parkir. Oke. Muhammad Misbahuddin, ada ya Muhammad Misbahuddin? Muhammad Misbahuddin belum ya? Belum. Reza Nur Arifin. Hadir, Pak. Reza Nur Arifin hadir. Panggil lagi ini absen. Mau tahu, tenang. Leoni Firdaus, mana Leoni tadi? Hadir, Pak. Hadir ya. Ya, Pak. Terus Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi nggak ada. Topan Firdaus. ada, Pak ya? Hadir, Pak. Topan Firdaus hadir. Ya. Gian Rahmat Suryawan. Hadir. Oh itu. Oke. Maulana Septian. Hadir, Pak. Hadir. Fitri Saifullah. Hadir, Pak. Hadir. Ana Selvia ada ya lagi di angkot tadi. Tasya Putri Hadir, Pak. belum ada ya? Oh ada. Oh iya. Terus siapa nih? Fadlai Marcelo Manalu. Belum. Fadlai belum ada. Atta Esa Nugraha. Hadir? Hadir, Pak. Oke. Doni Wahyudi. Hadir. Belum ada. Oh hadir. Hadir. Oh siap. Masih di mobil. Siap bos. Tenang bos. Siap. Singgi Prasetyo. Tinggi. Hadir, Pak. Ada Singgi. Mana? Mukanya. Oh di motor ya? Mobil. Oh barengan sama Singgi itu Bang Doni. Ya, Pak. Ya. Masih dalam perjalanan. Oke, hati-hati ya. Fajar Kurniadi, ada Fajar Kurniadi? Ada ya. Apa? Ridwan Prasetya? Ridwan, halo? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, siap. Hadir, Pak. Selamat sore. Ya, sore juga Ridwan. Berarti yang tidak ada ini 4 orang ya sekarang. Fauji hadir, Pak. Oh, Fauzi hadir. Mana Fauzi? Fauzi ya, Fauzi Ahmad. hadir ya. Baru masuk ya. Ahmad Fauzi. Iya, Pak. Siap. Iya, Pak. Abdallah juga ada, Pak. Siapa? Oh, Abdullah nih ada nih. Tadi Abdullah. ada tapi oke Iya, siap, Pak. siap. Si Raka nggak ada ya? Suaranya belum Raka keluar. Misbahuddin. Raka dan Misbahuddin belum ada ya? Ya sudah tuh kalau gitu mah. Oke, ya. Ini rata-rata tinggal di sekitaran Tangerang atau mencar-mencar semua? Yang paling jauh siapa yang paling jauh? Jogja, Pak. Jogja. Oh Jogja, Masya Allah. Beneran di Jogja nih sekarang? Bang. Saya Pak Garut. Garut. Tinggal di mana? Maksud di Garut? Tinggal di Garut juga? Ya, suaranya putus. Ini ada plus minus ya pakai daring kayak gini. Betul, Pak. Suara kadang telat gitu. Kadang putus tengah jalan. Kadang-kadang. Bahaya juga ini putus nyambung nih, jadi mengingatkan seseorang putus nyambung gini. Waduh. Aduh. Berat.
Aduh, luar biasa. Oke, saya panggilnya teman-teman aja ya, teman-teman semua ya. Siapa? Baik, Pak. Jadi kita Baik, Pak. sharing, anggap saya sebagai tempat curhat, jangan tempat curhat deh, tempat curhat kalau berat nanti. Kalau curhat pelajaran sih boleh, tapi kalau curhat hidup jangan, saya juga udah punya banyak teman hidup soalnya. Ya. Ini teman-teman semua, saya doakan deh semoga bisa mengikuti Amin. sampai akhir ya, sampai akhir dalam Amin. artian kita tamat semua, masuk bareng-bareng, keluar bareng-bareng. Amin. Yang biasanya sih seleksi alam suka ada di pertengahan jalan tuh, yang mulainya 20 orang tiba-tiba tersisa 5 orang gitu, tapi mudah-mudahan semua beres deh, nggak ada yang telat dan nggak ada yang tertunda ya. Amin semua. Amin. Untuk hari ini jadi rencana gini agendanya, kita kan mulai itu dari jam 5 ya, dari jam 5 sore, kalau sesuai jadwal dari jam 5 sore sampai jam 18.20, berarti jam 6.20 ya, setengah 7 ya, sampai jam setengah 7. Nah, ini saya mau tanya dulu sama teman-teman semua. Ini kan kalau untuk bagi yang beragama Muslim ya, maghrib itu harusnya jam 18 nih, jam 6. Iya. Apa kita mau lanjutkan aja sampai beres sampai jam 18.20 atau kita mau selang dulu 10 menit gimana? Gimana? Untuk yang lain punya Kayak- saran atau yang sebelumnya gimana kalau dengan yang Kalau- dosen yang lain? Sebelumnya sih diselang dulu Pak, jadi di-cut dulu di setengah materi gitu. Ya, kalau saya sih nggak masalah. Nah, saya juga pengennya gitu. Kalau yang lain keberatan nggak kira-kira? Kalau kita selang dulu jam 6 sampai jam 6.10, 10 menit jadi. Gimana? Enggak, Tidak Pak. sama sekali, Pak. Enggak sama sekali, Pak. Bebas, Iya, Pak. Siap. Bebas banget. Khawatirnya ada yang kebagian jadwal imam di musola terdekat ya. Gitu. Jadi bahaya juga. Yang penting cukup buat ibadah Pak. Siap. Setuju saya kalau itu. Terus Eza nih Pak, biasanya Pak Imam terus Pak. Nanti Begitu. bukan nanti takutnya kalau dilebihin malah bablas kemana-mana, makanlah, ngopi lah. Nah, itu dia. Aduh, ngomong-ngomong ngopi lu kasih kopi ini hari ini kan. Ya. Betul, Pak. Aduh. Boleh. Bisa nggak? Biasanya sambil ngopi atau sambil gimana nih? Apa kita santai aja ya, jangan terlalu tegang, yang penting menyimak semua gitu. Kalau ada Setuju. yang kurang paham bisa ditanyakan. Jadi kita belajar sambil bermain deh. Gue lagi tengah kita nih jopo katanya bos. Oh, ada lift kok ya. Oh, gue no. Oh, gue ada smart gue. Meeting setting. Astagfirullahaladzim. Oh. Gimana? Ada awal. Oh. Mas Doni? Hadir Mas Doni? Wes, kebong kota. Angkat kayak foto. Audionya masuk kayaknya. Tanpa disadari. Iya. Tak pakai nyok itu bu. Ini suaranya isi. Nah, Mas ini Doni, Tolong Mas Doni audionya Mas. Ongko. Moderator. ada selingan hiburan ya, sebentar ya. Emang kadang-kadang hal-hal yang seperti ini suka ada. Hal yang seperti ini suka ada. Maaf Pak, ada yang nyetel musik tadi. Oh gitu, siap. bentar lagi masuk dagelan itu. Oke ya. Siaplah kita lanjutkan nih sambil bisa dilihat slide-nya ya.
Kelihatan slide-nya nggak? Kelihatan, Pak. Oke, deh, siap. Kelihatan, Pak. Jadi, Kelihatan, Pak. oke. Jadi gini, untuk hari ini ya kita perkenalan dulu sambil kenalan siapa saya, siapa teman-teman semua. Kalau masing-masing orang di sini sudah pada antara mahasiswa atau masih diam-diam baik gitu. Sebagian udah dikenal juga. Oh, sebagian udah kenal, udah ngopi bareng sebagian belum? Itu kita jadwalkan nanti kapan-kapan agar apa? Mungkin baru diajak nyanyi bareng sama Dian. Oke. Jadi hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan materi perkuliahan kita. Jadi apa aja yang akan dipelajari di logika dan teknik pemrograman ini. Kemudian kita buat perkuliahan juga seperti apa berlanjutnya kuliah nanti. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini ada foto yang nggak asing ya. Biasa muncul ini di surat-surat kabar. Kalau yang sering baca surat kabar sih, tapi kabarnya kabar burung biasanya ini. Jadi perkenalkan, nama saya Royan Habibi Suparna. Kalau saya lahir di Rangkas Bitung. Pada tahu Rangkas Bitung di mana? Lebak. Deket Pak, deket tahu. Dekat. Orang mana Leoni? Iya, Tahu, Pak. Pandeglang Pak, Pandeglang. Oh, Pandeglang. Sebelah mana Pandeglang ini? Ini Pak, Tugu Selamat Datang pas masuk itu Pak. Dari Baros, Serang. Dari arah Lebak. Oh, dari arah Lebak. Oh, Wates ya. Tahu. Udah kerja di mana, Leoni? Di Serpong Pak, di ekspedisi. Oh, siap. Semoga lancar ya. Hati-hati, Amin. takut kepaket hati-hati ya. Jadi sekilas saya di sini lahir di Lebak, di Rangkas Bitung tepatnya, kota kecil. Bagi yang belum main ya silahkan main, biar tahu lah sama tempat. Ini alamat rumah saya, alamat rumah orang tua sih, bukan alamat rumah saya. Kebetulan saya bulan April yang lalu ya, April kemarin tuh, sebelum COVID, barunya muncul COVID gitu, saya baru nikah. Jadi sambil cerita nggak curhat dengan cerita, biar kalian tahu. Jadi sudah merencanakan pernikahan dari jauh-jauh hari, ternyata takdir berkata lain. Akhirnya saya menikah di bulan April itu pas COVID dan nggak bisa undang-undang juga gitu. Jadi hanya seala kadarnya, dan jodoh saya itu orang Pandeglang juga sebenarnya ini. Jadi saya tinggal di Pandeglang ini sekarang. Gitu. Orang mana Pak? Pandeglangnya di ini Karang Tanjung, Pabuaran. Oh, Lah, iya tahu Pak, tahu. iya, Deket ya. pasti tahu orang-orang. Untuk masalah kegiatan ya, kegiatan saya itu, jadi saya bolak-balik untuk sekarang tuh pulang pergi Rangkas Bitung Pandeglang. Jadi karena dapat diminta tolong untuk mengajar juga di lembaga kursus. Jadi saya aktif juga sebagai instruktur lembaga kursus ya. Mungkin juga teman-teman semua udah pada tahu lah lembaga kursus. Sekarang lagi ada program dari kementerian, jadi saya diminta tolong sama pimpinan lembaganya untuk mengajar juga di situ di Rangkas. Jadi ya bolak-balik lah Rangkas Bitung Pandeglang. Jadi dari tahun 2009, saya lulus SMA itu tahun 2009. Kalau yang lain mungkin ada yang seangkatan sama saya tahun 2009. Ini kelihatan mukanya tua-tua sebenarnya ini, tapi nggak mau ngaku ini. Nggak ada, Pak, nggak ada.
Gak percaya saya jadinya nih. Cuma agak sedikit boros aja mungkin wajahnya. Oh gitu. Mungkin Mas Doni kali ya, yang lebih senior dari saya kayaknya Mas Doni ini. Mas Doni, kemudian... Anaknya ada 2, Pak, anaknya. Oh, anaknya ada 2, Masya Allah. Semoga tambah lagi, Mas. Terusin, Mas. Terusin, Mas. Saya juga pengennya lebih dari 2, Mas. 5 kalau bisa tuh minimal tuh, Mas. Yang sudah menikah siapa aja di sini? Yang sudah menikah? Saya. Mas Gia. Iya, udah tahu. Masih. Udah tahu. Kelihatan dari kumis. Anaknya udah bisa ngojek kok. Siapa lagi yang udah nikah? Itu Mas Reza udah nikah juga, Mas Reza? Oh, masih jauh. Wah, masa sih. Nama udah Gus Eja masa belum nikah. Malu kan. Baru lulus, Pak. Moga cepet nyusul deh. Oh, dia sudah. Ini Mas Esa Nugraha kayaknya udah nikah juga, Mas Esa nih ya. Udah, Pak. Udah. 2 kali, Pak. 2 kali. Mantep ya. Oke, dilanjut deh. Jadi cerita sedikit, saya lulus SMA tahun 2009, jadi masih muda, belum tua banget. Kalau dipanggil bapak juga agak-agak gimana ya, serta gimana gitu. Kadang kalau ketemu sama peserta didik lagi pameran atau di mall atau di mana gitu, cium tangan itu, aduh, kayak lo, agak gimana ya rasanya tuh. Saya umuran 28 tahun, masih belum kepala 3. Jadi ya masih perlu banyak belajar juga. Makanya kita sharing aja di sini. Cuman kebetulan mulai dari lulus SMA tahun 2009 itu saya udah langsung terjun ke dunia pendidikan. Jadi ceritanya tuh lulus SMA tahun 2009, teman-teman yang lain, teman-teman seangkatan saya itu melanjutkan kuliah S1, ada yang D3. Kalau saya nunda dulu setahun. Saya kursus komputer, kemudian komputer cuma sekitar 2 bulanan. Dari situ saya diminta sama pimpinan lembaganya untuk mengabdikan ilmunya di situ. Akhirnya saya setuju, biar nggak lupa juga, biar ilmunya bertambah juga. Jadi ternyata emang benar ya, yang namanya ilmu itu kalau kita sharing, kalau kita bagikan itu tidak akan berkurang, yang ada malah bertambah. Dari dulu orang tua saya dan guru-guru saya juga selalu memberikan nasihat seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya ilmu, ya sulit lah kita bagi. Pertama kita nggak akan lupa, dan yang kedua malah ilmu itu akan bertambah. Dari situ, saya ngajar kursus 2009, kemudian saya masuk kuliah itu tahun 2011. 2010. Saya masuk kuliah 2010 itu di Serang. Saya kuliah di Serang, S1, ambil jurusan Teknik Informatika. Dan lulus alhamdulillah tepat waktu juga. Ya meskipun teman-teman saya juga banyak yang berguguran di tengah jalan, ya sekitar 50% mungkin gugur tengah jalan, dan sisanya ada yang telat, tapi kita terus support deh, ya beres. Saya juga sebelum ngajar di kampus, saya juga pernah kerja juga sih di finance, jadi sedikit-sedikitnya juga paham dengan dunia perbankan. Kemudian langsung saya terjun ke dunia kampus lagi tahun 2015 saya terjun ke dunia pendidikan lagi, masih instruktur juga. Terus tahun depannya 2016 saya mulai S2
dan juga mulai diperbantukan sebagai dosen juga di kampus swasta yang ada di Lebak, yang ada di Rangkas, di Amik, gitu. Sinyalnya merah. Iya, maklum aja deh. Sampai detik ini suara saya masih jelas? Masih putus-putus atau gimana? Jelas, Pak. Jelas ya? Alhamdulillah. Ya, jadi itu sekilas tentang profesi saya. Kalau saya jadi background-nya emang dari dulu di dunia pendidikan, tapi sambil freelance juga, praktisi tapi nggak terlalu praktisi sih. Paling cuma nanganin proyek-proyek kecil dari pemerintah dan juga dari teman-teman lah swasta kayak gitu. Nah, jadi ini tadi yang saya jelaskan ya, saya kuliah S1 di Serang, kemudian saya kuliah S2 di Jakarta, di Bogor, saya pernah jadi instruktur, pernah jadi dosen juga, seperti itu. Ini publikasi yang telah saya terbitkan sejak dari mulai saya berkuliah sampai sekarang. Untuk tahun 2020 saya belum publikasi itu. Teman juga tahu bahwanya dosen tugasnya kan nggak, kalau yang kita tahu sekilas dosen itu biasanya ngajar doang kan, ngajar sebenarnya nggak cuma ngajar gitu dosen itu. Jadi dosen itu punya 3 tugas pokok di samping pengajaran pendidikan ya, kemudian ada pengabdian pada masyarakat dan ada penelitian gitu. Nah, ini bahasan kita logika dan teknik pemrograman. Jadi mata kuliah kita ini membahas bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada dengan membuat algoritma pemrograman, lalu kita implementasikan ke dalam bahasa pemrograman yang kita kuasai. Jadi yang namanya algoritma itu tidak dipatok dengan bahasa tertentu, jadi tergantung dari bahasa-bahasa yang style kita ada di mana gitu. Kita enaknya di mana, fokusnya di mana, seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita mendesain sebuah algoritma ya agar bisa memecahkan suatu permasalahan. Sudah pernah disinggung atau dibahas tentang algoritma oleh dosen yang sebelumnya? Sudah belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, ini coba saya lihat. Baru pemrograman berorientasi objek ya. Terus pemrograman berbasis event. Iya benar. Enggak mau ini ngasih tahu dosen agama habis ini. WA terus, Telegram nanti, terus, Pak, maaf bisa ini enggak gitu. Ya. Kenapa Pak Agung? Oke, lanjut ya. Nah, jadi nanti teman-teman semuanya di sini akan belajar bagaimana cara membuat sebuah algoritma yang kita tuliskan dalam 2 bentuk ya, ada secara pseudocode dan ada secara diagram atau flowchart. Mungkin kalau yang dulu basicnya pernah moderat. Pak Agung. Halo Pak Agung. Kita lanjut ya. Nah, ini nih materi yang akan kita pelajari ya, yang seperti saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa untuk logika dan teknik pemrograman ini
kita implementasikan ke dalam bahasa yang kita sukai. Kalau misalkan ada yang senangnya C++, ya pakai C++, silakan. Kalau ada yang senangnya menggunakan bahasa Java, ya pakai bahasa Java. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu sama teman-teman semua, ini sudah belajar bahasa pemrograman belum? Sudah, salah satunya Python sama PHP, Pak. Oh iya, ya. Yang lainnya juga sama ya, itu di mata kuliah ini ya, berbasis objek ya, OP. Iya betul Pak. Oh, oke. Gimana? Bisa nggak? Udah mulai masuk ke dalam praktek atau masih pengenalan? Masih pengenalan, Pak. Baru Masih. praktek bikin doang, tulisan Word dan segala halnya, Pak. Oke, siap. Nah, ini kalau kita nanti ya akan coba implementasikan. Jadi harap dipersiapkan di masing-masing komputer teman-teman semua untuk implementasi logika dan teknik pemrograman algoritma kita pakainya Pascal. Karena saya dulu emang praktisnya di bidang Pascal. Bisa dicari di webnya langsung pascal.org. Harus tapi ya, yang Lazarus. Nanti saya kirim linknya di di chat. Bentar. Pada buat grup bikin grup enggak? Bikin, Pak. Di mana bikinnya? Bebas, Pak. Mau di Telegram atau WhatsApp juga nggak apa-apa, Pak. Nah, boleh deh. Nanti ini aja untuk memudahkan untuk klien kita, karena kita kan untuk masalah kan harus didiskusikan juga hari apanya. Jadi biar teman-teman juga semua pada siap pada saat praktek gitu. Nanti dibuatkan grup Telegram ya, tolong dibuatkan grup Telegram. Saya tolong dimasukkan ya. Adminnya siapa? Silakan itu diatur aja bebas. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Bentar ya, Dan. Tunggu dulu ya. Oke, kita lanjut. Jadi materi-materi yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah logika dan teknik pemrograman itu diantaranya kita belajar pengantarnya dulu, bagaimana sih dan apa logika dan pemrograman itu. Kemudian cara penulisan dari notasi algoritma yang tadi saya bilang itu ada pseudocode, ada flowchart. Kemudian struktur data,
Nah, struktur datanya, tipe-tipe data, variabel segala macam. Kemudian nanti kita belajar studi kasus. Jadi banyak studi kasus di sini ya. Ada permasalahan sederhana, kemudian studi kasus perbandingan, lalu ada konversi. Konversi ini bisa konversi suhu, bisa konversi jam, seperti itu. Lalu ada studi kasus percabangan dan perulangan, kemudian studi kasus tumpukan atau stack, ya. Mungkin antrian juga akan kita singgung, jadi stack and MPV. Kemudian ada konversi bilangan, lalu operasi matriks, dan kita penyelesaian jalur pendek atau grab, biasa jalan terus dari itu. Jadi pengasahan cara berpikir kita, logik kita, bagaimana caranya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi enggak ke teknis ya, tapi lebih ke apa ya, lebih ke konseptual seperti itu. Nanti kalian ikut untuk bisa nah, algoritma itu apa? Algoritma itu jadi kita gimana caranya agar bisa menyelesaikan sebuah permasalahan secara sistematis. Gitu. Referensi ini kalian bisa dilihat di sini, referensinya bisa kalian ambil dari referensi ini. Ini yang pertama Sukani, itu Pak Sukani, dosen Mas. Ini semua buku-bukunya bagus, itu jelas, lengkap sekali. Nanti saya juga akan kasih buku panduan untuk kalian, modulnya. Nah, jadi yang akan kita lakukan, nanti kita ada pembagian kelompok. Sudah ada pembagian kelompok belum? Dengan yang lain sudah ada pembagian kelompok belum ya? Yang sebelumnya udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, kalau sudah ada pembagian kelompok, mau pakai yang itu aja atau ganti, lebih enak pakai itu aja, jangan cari kelompok. Setuju? Iya, Pak. Nah, kalau setuju, nanti saya minta perwakilan untuk menuliskan kelompoknya di grup Telegram ya. Tadi kan sudah dibuat tuh, saya lihat grup Telegram sudah ada. Jadi nanti tolong dituliskan ada berapa kelompok dan anggotanya siapa aja. Itu untuk buat kelompok kita. Dan juga nanti akan ada presentasi dan diskusi yang akan ditampilkan dari masing-masing kelompok. Lalu ada mid semester dan ujian akhir ya. Terakhir slide ini. Untuk slide yang tadi sudah saya kirim via ya, nanti bisa saya kirim ulang di grup Telegram seputar apa yang akan dipelajari, materi-materinya. Nanti juga saya akan kirim modulnya pada teman-teman semua biar bisa dibaca juga. 9 orang baru dia. Kira-kira ada yang bisa ada yang mau berbagi mungkin mengenai
mata kuliah kita ada yang mau ditanyakan atau gimana gitu dari teman-teman semua? Ini mau dimakan dah enak atau gitu? Kira-kira ada yang ditanyakan atau yang akan didiskusikan mengenai mata kuliah kita? Gimana teman-teman yang lain? Ya, kelompoknya itu untuk mengerjakan proyek-proyeknya gitu Pak. Gak jelas suaranya? Iya Jelas. lagi. Gimana? Kelompoknya Hujan emang? Salah kita dulu. Hujan emang mah? Hujan. Gak ada apa, gak ada suara. Nah, apa tuh hujan? Mas Dian di mute dulu suaranya Mas Dian. Bisa di mute dulu. Mas Fajar tadi nggak kedengeran. Ya. Coba Mas Fajar gimana tadi? Atau diketik aja nggak apa-apa di chat. Oh, masih. Yang kedengeran cuma project aja tadi. Gimana Mas Fajar? Corona. Aduh. Ayam sana aku sana. Coba ya. Oh iya iya iya. Untuk penilaian kita untuk masalah ini presentasi atau presensi? Presentasi ya? Presentasi saha? Ibu suruh deh. Kamu tuh di dia sayang. Oh. Kalau untuk presensi, kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu mempermasalahkan presensi ya. Yang penting teman-teman semua mengerjakan tugas gitu. Kalau misalnya untuk yang kerja ya, saya sih memaklumi gitu. Apalagi kalau misalnya yang dia itu kerjanya sistem shift gitu. Jadi nggak terlalu berpengaruh besar sih untuk presensi. Cuman tugas saya harap untuk tugas-tugas itu selalu dikerjakan ya, selalu diupload karena yang paling besar itu tugas nanti. Jadi saya tulis dulu ya biar semua bisa pada lihat. Nah, masalah presentasi, diskusi, presentasi ataupun tugas kelompok itu maksudnya ke tugas semua, gitu. Gimana bisa dihitung nggak untuk masalah penilaian? Oh ya maaf. Nah, jadi untuk tugas 30%, UTS 30%, dan UAS 40%. Gimana? Teman-teman setuju atau ada yang punya tanggapan lain? Jadi untuk tugas kelompok itu maksudnya ke tugas individu juga ke tugas. Gitu. Proyek kelompok yang maksudnya ke tugas juga. Kita untuk UTS dan UAS teori ada ya, teori ada cuma nggak banyak gitu.
lebih bisa ke prakteknya nanti, ke project sih. Gimana? Ada yang mau didiskusikan dan ditanyakan? Belum ada, Pak. Kalau kemarin kelompoknya itu satu kelompok berapa orang ya? Ada yang 3, ada yang 2, Pak. Ada yang 3, ada yang 2 orang. Berarti kelompoknya banyak ya kalau gitu ya? 9 kelompok, Pak. Orangnya 9 kelompok. Cukup sih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, segitu juga cukup. Nah, ini ada usulan dari teman kita untuk UAS 30%, kehadiran 10%. Jadi presensi kita masukkan gimana? Untuk yang kerja bisa menyanggupi nggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Yang lain? Bisa, Pak. Oke. Setuju. Oke, siap. Jadi sudah kita tentukan ya. Untuk tugas 30%, UTS 30%, UAS 30%, dan presensi kehadiran 10% juga. Setuju? Oke, setuju. Kalau semuanya setuju, nah berhubung tadi kita sudah membuat kesepakatan di awal, karena mata kuliah kita dimulai dari jam 5 sampai jam berapa? Jam 18.20. Oke, sudah mengajukan gimana mau lanjut atau jeda dulu? Kita jeda dulu ya. Berhubung sekarang sudah jam 6 sore, maghrib, bagi yang muslim, kalau misalnya ada yang mau ibadah dulu silakan. Kita pending dulu selama 10 menit. Gimana? Ya. Kita mulai lagi tepat jam 6:10, oke? Oke, Pak. Oke, kalau gitu kita pending dulu ya. Silakan bagi yang mau dulu lebih tepat lebih bagus.